Fungsinya dua, sebagai bisa diminum airnya nih kah? Nah, ini botol. Kalau pesangki sekarang ini tidak datang di rumah ta, berangkat ki karena online. Nah, diminum ini bismillah. Segarnya kalau ada Samsung. Baru kalau panas-panas muka dikasih begini. Semprot. Dan ini berfungsi sekali. Karena saya waktu jamaah haji bawa begini. Enak sekali Pak. Pokoknya yang penting panas badan supaya tidak terjadi dehidrasi di. Nah, ini fungsinya. Tapi sebelum lanjut jangan lupa bergabung di channel ini. Like, comment, dan subscribe. Maka salah satu yang harus dipersiapkan bahwa bapak ibu-ibu yang akan berangkat haji yang berkaitan dengan ibadah haji dan ibadah umrah. Ya. Yang pertama, fisik harus dipersiapkan karena ibadah haji ini lebih banyak menggunakan fisik ya daripada baca-baca. Nah, kemudian yang kedua, fisik ini berkaitan dengan kesehatan juga. Ya, kalau saya lihat ini 5 orang, hanya 1 yang masih muda. Bahkan saking mudanya belum menikah. Semoga dengan pulang haji langsung ada lamar. Belum menikah Ibu. Kita doakan. Nah, kemudian persiapan uang juga penting. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Misalnya tiba-tiba kurang sehat ki. Nah harus kita melaksanakan misalnya 1 rukun. Namanya itu tawaf, sa'i. Karena tidak bisa diwakili. Nah, kalau wukuf itu pasti bisa diurus. Ya. Semua wajib dibawa ke sana. Tapi kalau tawaf ibadah atau sa'i harus tawaf dan sa'i pada minggu itu, tapi kita misalnya mungkin masih kurang sehat, tapi sehat ini bisa misalnya duduk, nah, maka salah satu alternatif adalah menyewa orang untuk membantu kita didorong dari hotel ke hotel, maksudnya dari hotel pergi di masjid, tawaf, sa'i, kemudian ke hotel, itu biasanya 1.500.000. Tetap dibawa. Kalau mau ringan, ATM dibawa apa? Kartu ATM yang sudah ada di situ yang berlaku untuk seluruh ATM dan seluruh dunia. Ada biasa Visa atau Mastercard. Nah, kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah, ya saya kira persiapan ini harus mantap. Doa sebelum berangkat, banyak-banyak berdoa berzikir kepada Allah. Jadi latihan juga jalan. Kalau sore-sore atau kalau pagi-pagi supaya ini kaki kita ini tidak nak kaget ketika tiba di Mekah. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah, seperti yang dikatakan tadi Ibu Subeda bahwa ada namanya APD, alat pelindung diri. Ini saya secara ringkas juga sampaikan. Yang pertama itu yang penting dibawa adalah payung. Ya, payung yang kecil yang bisa dilipat. Kalau ibu-ibu itu tidak ada masalah, yang pakai bisa dilengketkan di kepala seperti topi. Ada payung begitu toh? Nah, kalau laki-laki tidak boleh dalam keadaan ihram. Ini di Madinah juga dari hotel ke masjid di siang hari. Karena panasnya di Mekah Madinah itu yang mendekati 45 derajat. Jadi biar kita terkena angin itu pasti panas. Biar berlindung dari nongan matahari tetap panas karena anginnya panas. Jadi untuk berjalan dari hotel ke masjid itu pelatarannya itu biasa kan panas anginnya. Kemudian yang kedua, topi bagi perempuan, topi lebar lah. Bukan ini gaya, tapi tidak apa-apa tuh gitu mak selfie nanti di atas. Pakai mak gaya topi. Tapi laki-laki jangan karena mungkin digunakan untuk ihram, tapi di Madinah itu masih bisa dipakai. Kemudian yang ketiga, kacamata hitam lah. Ya, ini kalau bisa wajib dibawa. Lebih bagus dibawa ini daripada tidak bawa kacamata baca. Ya. Karena teriknya matahari bisa membuat mata kita itu iritasi. Nah, juga pantulan dari lantai. Nah, ini kita akan selalu jalan di pelataran masjid. Nah, tegelnya di atas itu ya. Pokoknya langsung dari sinar matahari. Kemudian pantulan itulah yang membuat mata biasa iritasi. Seperti waktu saya berangkat haji tahun 2002, itu rata-rata jamaah saya itu matanya merah. Baru amboroh.
karena nabandangin tinggi kacamata ya. Padahal banyak dijual 5 real, 10 real, sampai ada yang 1 juta, 10 juta. Jadi jangan mikir beli yang mahal, cukup yang 10 real. Saya kacamataku 10 real ji. Tidak tahu ji itu orang bilang anu murah. Nah, itu penting di. Jadi payung, topi, kacamata hitam. Juga bawa kacamata bacata. Kemudian yang keempat masker. Selalu kita pakai masker Bapak Ibu. Jangan kita tidak pakai masker. Karena debu-debu di Mekah itu bisa masuk di hidung kita. Bahkan bisa masuk lewat mulut kita. Itu sehingga gampang terkena orang demam, influenza. Batuk-batuk paling paling cepat. Jamaah umrah saja. Nah banyak yang batuk-batuk. Sibuk itu biasa orang kalau di pesawat nih. Orang batuk-batuk. Nah, itu 2 penyebabnya. Karena jarang tidak menggunakan masker. Kedua, sering minum air dingin. Jadi, kemudian yang kelima adalah botol air minum. Ada itu ya di sana. Ada semua minum tak botol tak? Artinya sembarangan di botol. Cuma ada botol seperti ini. Ya, ini penting. Ini fungsinya 2 sebagai bisa diminum airnya nih kah? Nah, ini botol. Kalau pesangki sekarang ini tidak datang di rumah tak berangkat ki karena online. Nah, diminum ini bismillah. Segarnya keluar Samsung. Baru kalau panas-panas muka dikasih begini. Semprot. Dan ini berfungsi sekali. Karena saya waktu jamaah haji bawa begini. Enak sekali Pak. Pokoknya yang penting panas badan supaya tidak terjadi dehidrasi di. Nah, ini fungsinya. Kemudian yang keenam, kalau bisa bawa ke kanebo. Apa namanya itu yang bahasa di mobil? Kanebo. Itu dikasih air baru disimpan kalau misalnya agak panas di ruangan ada apa. Atau di Mina misalnya tidak terlalu berfungsi itu AC. Nah, itu disimpan di kepala. Supaya kan lama itu dia dingin toh, kembur air. Itu disimpan. Banyak jamaah kemarin itu cuma kan fasilitasnya biasa kalau plus dengan reguler itu beda. Hasilnya bagus, tapi tetap kita bawa persiapan. Ya juga misalnya kalau dari hotel kan itu jalan nanti dari Anjung, Hotel Anjung toh, yang di sudut masjid, nanti sebentar kita lihat posisinya, sudut masjid, itu kan kalau tidak bawa payung itu bisa dijadikan pelindung. Kasih basah dulu, kasih air, itu lama baru kering. Itu manfaatnya. Jadi payung, jangan lupa payung, kemudian topi, kacamata hitam, masker, botol air minum. Kalau ada seperti ini, kalau tidak ada, yang penting jangan pernah tidak ada air minum di tas selempangan tak. Jangan pernah tidak ada air. Jadi istilahnya kalau musim panas di atas itu, minumlah sebelum haus. Jangan tunggu haus baru minum. Gampang dehidrasi. Kemudian kanebo. Nah, ini yang penting untuk antisipasi agar supaya kita tetap bisa diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ikhtiar, usaha.